Halo pencinta YouTube, terutama penggemar film action. Kali ini saya memperkenalkan satu film yang berjudul SWAT. Film ini bercerita tentang akhir dari kekuasaan ISIS. Kita semua mengenal ISIS dulu menguasai Irak dan Syria untuk membentuk negara sendiri. Film ini bercerita tentang unit kepolisian yang bertugas untuk menangani ISIS. Film ini sangat menarik, terutama dalam hal perekrutan anggotanya. Di sini anggotanya diseleksi karena tidak ada waktu, karena dalam kondisi perang tidak ada waktu untuk merekrut anggota, sedangkan banyak dari mereka yang terbunuh dan harus ada penggantinya. Dalam kisah di film ini, dua orang polisi, yang satu masih muda umur 21 tahun, baru 2 bulan menjadi polisi, dan yang satu seorang polisi senior yang sudah berumur. Ketika mereka di dalam suatu seperti polsek, mereka diserang oleh ISIS karena ternyata ISIS terlibat dalam penjualan narkoba untuk ditukar dengan amunisi dan senjata. Ketika mereka sudah terdesak dan semuanya hampir mati, mereka diselamatkan oleh tim SWAT. Tim SWAT di sini merekrut pemuda yang umur 21 tahun. Ditanyain apakah ada keluarganya yang terbunuh oleh ISIS. Dia jawab, tidak, tapi paman saya. Karena pamannya ternyata seperti kapolsek di kantor situ. Dia bilang, paman saya terbunuh. Apakah kau menyayanginya? Dia bilang, tentu saya menyayanginya, karena dia paman saya. Sedangkan yang satu tanya, apakah ada saudara yang terbunuh? Dia bilang, tidak. Justru malah yang membunuh pasukan Amerika. Jadi di sini terlihat bahwa direkrut seorang yang keluarganya pernah terbunuh dengan harapan bahwa dia sangat susah untuk dibujuk untuk berpihak kepada ISIS. Di sini prajurit SWAT ini memang keahliannya di atas rata-rata, dan mereka punya kemampuan tempur yang cukup baik seperti pasukan tempur karena mereka dilatih khusus seperti tim SWAT. Ini kemungkinan bentukan Amerika Serikat seperti tim SWAT di Amerika Serikat. Mereka punya keahlian khusus. Jadi bukan prajurit biasa. Dan terbukti di sini bahwa temannya mengkhianati mereka yang memberitahukan kepada ISIS di mana ada pasukan SWAT. Pasukan ini salah satu pasukan yang tidak diampuni, tidak diberi kesempatan untuk berpihak kepada ISIS. Ketika ditangkap, mereka pasti dibunuh. Kondisi di film ini mencoba menggambarkan bagaimana keadaan di Irak, terutama Mosul pada masa pendudukan ISIS. Yang jelas terlihat di sini bahwa perang itu selalu menghancurkan segala sesuatunya, termasuk rakyat sipil, dan setidaknya tidak mau ada peperangan. Mereka cuma perlu hidup damai. Di sini terlihat bahwa pasukan SWAT ini juga mengambil barang-barang dari ISIS, atau bentuk uang, amunisi, apa saja yang mereka dapat, itu untuk dipergunakan untuk perjuangan
Ini kemungkinan di sini bahwa logistik untuk perang itu kan dalam kondisi perang tidak mungkin disuplai dengan secara lancar dengan segala keterbatasan. Akhirnya mereka harus bertahan tetap bisa berjuang dengan amunisi tercukupi, makan cukup. Dan salah satu dari anggota tim SWAT ini ketika dia pergi berjuang, dia balik ke rumah untuk menemui istrinya, tapi apa yang dia hadapi ternyata dia tidak bisa hadapi. Istrinya hamil, ditiduri oleh ISIS. Tapi di sini terlihat bahwa dia punya jiwa yang sangat besar, bahwa dia menyalahkan dirinya. Dia tidak bisa datang setiap saat mengunjungi anaknya, istrinya, atau membawanya pergi, karena dalam kondisi perang tidak mungkin kita bisa seenaknya seperti menjemput orang di rumahnya. Di sini dia menyadari itu dan dia menerima bahwa istrinya dari anggota ISIS. Yang jelas kalau pencinta film action, ada juga drama, ada pelajaran hikmah-hikmah dari suatu keadaan. Film sangat mumpuni, terutama action perangnya sangat seru, tidak terlalu banyak dramanya pun bercerita tentang pergerakan pasukan kemana, bercerita bagaimana kehidupan dalam perang, kehilangan yang mereka hadapi, seperti bagaimana selayaknya kondisi perang. Semua orang pasti kehilangan karena peluru tidak punya mata untuk memilih sasaran yang dia tuju, karena pantulan peluru pun bisa mengenai sembarangan orang. Yang sangat menarik dari film ini, bagaimana mereka itu meninggalkan keluarganya, berjuang untuk negaranya, mempertahankan negaranya dari orang-orang yang ingin membentuk negara baru. Di sini juga terlihat bagaimana logistik ISIS itu cukup berlimpah, tapi ternyata bahwa sesuatu yang dijanjikan tidak seperti yang seperti janji mereka. Mereka juga menggunakan cara-cara yang untuk mencukupi logistiknya. Mereka berjualan narkoba, sumber keuangan mereka penjualan narkoba. Di film ini yang jelas bahwa terlihat bahwa strategi penyergapan, karena di sini menceritakan bagaimana mereka menyergap markas besar ISIS di Mosul untuk menghancurkan sebelum mereka melarikan diri dan berpindah tempat. Teknik pasukan elit SWAT pembebasan seperti penyergapan markas, pertempuran kota itu sangat terlihat di sini. Jadi, secara ini film ini sangat baik ditonton bagi pencinta film action. Oke, sekian saja. Terima kasih sudah menonton.